tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan, bahwa sesuai uraian pembuktian tersebut di atas, maka terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam di dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer penuntut umum. Selanjutnya, dengan memperhatikan fakta selama memeriksa di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa Helena harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab. Oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan pada terdakwa harus dituntut sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena terdakwa Helena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 56 kedua KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 56 KUHP. Maka sewajarnya lah terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tuntutan pidana majelis hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa Helena, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang beratkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa turut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, termasuk kerugian keuangan negara dalam bentuk kerusakan lingkungan yang sangat masif. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. B. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan serta dengan memperhatikan ketentuan undang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Helena memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Helena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah membantu melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 56 kedua KUHP dan dakwaan kedua primer pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 56 ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena dengan pidana penjara selama 8 tahun. Dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. Menghukum terdakwa Helena membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Membebankan terdakwa Helena membayar uang pengganti sebesar 210 miliar dengan memperhitungkan adanya aset milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut. 4.1 Tanah dan bangunan sebagai terdapat dalam daftar barang bukti nomor urut 1, nomor urut 11.2 dan 11.4 terdiri nomor 4.2 jam tangan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti nomor urut 10 dan 4.3 emas logam mulia sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti nomor urut 7.1 sampai dengan 7.45 yang terdiri dari
sampai dengan 8.4, 8.11, 8.18, 8.26 terdiri dari sebagaimana tertuang dalam putusan empat titik tujuh satu unit tas dari mas identifikasi asli model Kelly 28 PHW Stab T 2015 bahan ekspor letter warna nur hitam tahun perolehan 2015 dengan harga sekitar 80 juta rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajibannya membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut. 5.1 barang bukti sebagai antara pengadilan satu tadi ini 5.1 harta 5 sampai 1 sampai 8.1 digunakan dalam perkara Sparta. Nomor urut 1.1 dikembalikan kepada Rizky Fahmi berupa 1 unit handphone Redmi. Nomor urut 2 1 unit digital video recorder sampai 1 unit laptop MacBook dikembalikan kepada Elina. Nomor urut 3 terdiri dari 1 unit flash disk sampai 1 unit digital video recorder terlampir dalam berkas perkara. 1 unit flash disk 1 unit flash disk 16 GB dan 4 GB tetap terlampir dalam berkas. 1 unit handphone Samsung dikembalikan kepada Sujani. 1 unit hard disk merek Sikit ada 42 sampai tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 unit handphone Oppo dikembalikan kepada Sujani. 1 unit handphone Oppo A83 dikembalikan kepada Hari. 1 unit Samsung handphone dikembalikan kepada Hamsani. Handphone Redmi dikembalikan kepada Benny. Handphone Huawei Nova 5T dikembalikan kepada Linda. 1 buah MMC memory card 128 GB serial A dan serial A1 terlampir dalam berkas perkara. Handphone Samsung Galaxy Z Fold 5 model 9 SR F948DS dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit handphone iPhone 15 Pro Max warna abu model Apple 793P garing A serial number sekian dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti terlampir dalam lampiran 2 dalam surat tuntutan sidang perkara atas nama terdakwa Helena yaitu berupa dokumen berupa cek bank BNI sampai dengan nomor 9.19 satu print out mutasi rekening nomor 804063332 sekian atas nama PT GSE terlampir dalam berkas perkara. 5.15 barang bukti sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 surat tuntutan sidang perkara atas nama terdakwa Helena berupa aset yaitu 5.1 tanah dan bangunan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti nomor 11.1 11.3 terdiri dari 1 bidang tanah atau bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 964 yang diterbitkan tanggal 25/01/2011 digunakan dalam surat ukur 2012/2010 yang pendaftaran terakhir 047/2022 tercatat atas nama Helena lahir 19/11/74. Kemudian tanah sertifikat hak milik 10758. Kemudian tanah dan bangunan di Ruko Soho kode unit SOPJ 011 1 unit tanah atau bangunan sesuai dengan kode unit TC2 di Pekafling di PIK 2 Kabupaten Tangerang dirampas untuk negara. Kendaraan roda 4 sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor 1 sampai 2 terdiri dari 1 unit Toyota Alphard, 1 unit Toyota Kijang Innova dirampas untuk negara. Kendaraan roda 4 yaitu 1 unit mobil Lexus, 1 lembar surat keterangan dari
Polda Metro, satu lembar surat keterangan dari Polda Metro, satu surat keterangan dari Polda Metro, satu lembar nomor kontak Helena Lexus X dirampas untuk negara. Barang bukti berupa uang sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti nomor 3 sampai dengan nomor 6, yaitu terdiri dari uang dolar Singapura sebesar 2 juta dalam pecahan 1.000 Singapura dolar, uang rupiah sampai dengan 35 uang dalam rekening tabungan tabungan giro atas nama Helena Bank BCA dengan nomor rekening 8040 77947 748.000, nomor rekening 8040618989 523.184.406, nomor rekening 8040838998 dirampas untuk negara. Barang bukti berupa tas ditemukan dalam daftar barang bukti nomor 4.5 sampai dengan nomor urut 8.10 sampai dengan 8.29. Satu unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli 1 sampai 22. Satu unit tas Hermes diidentifikasi asli dirampas untuk negara. Barang bukti tas sebagaimana terdapat dalam barang bukti nomor 9.1 sampai dengan 9.8. Satu unit tas Faurel Paki berwarna hitam sampai dengan satu unit tas Hermes Constance Crocodile berwarna marun dirampas untuk negara. 6. Menghukum terdakwa Helena bayar biaya perkara senilai Rp10.000. Demikian suatu dari kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2024 dan untuk ditandatangani terdakwa Helena yang Apa? Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan surat tuntutan nama terdakwa Rizal Khalifin nomor perkara PDS 10 berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan telah terdakwa, maka sampai dengan ini jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah menyampaikan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana bagaimana dalam dakwaan di jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta-fakta dan mulai tersebut di atas, kami selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim dalam tindak pidana korupsi Jakarta pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Mukhtar Rizal Khalifin Tabani telah terbukti secara sah dan buktikan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dapat secara bersama-sama sebagaimana diatur dan tindak pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 1999 junto pasal 55 ayat 1 KUHP bagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhtar Rizal Khalifin Tabani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangkan dengan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara sebesar denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa membayar uang pengganti sebesar 493 miliar 399.704.345 rupiah dengan memperhitungkan barang bukti aset milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 bidang tanah serta bangunan ruko yang dipergunakan menjadi Alfamidi di atasnya dengan sertifikat HM 1847. 2. Sertifikat tanah dan bangunan yang berada di atas HM 2717 dengan luas 139 MZ terletak di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Elise Yulvita dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh itu tetap
maka harta benda atau nyawa tersebut dapat disita eksekusi oleh jaksa dan dilelang untuk uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk bayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun. 5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen satu buah buku rekening Bank BCA nomor 1791302299 atas nama Liwa Akom sampai dengan barang bukti nomor 3927 berupa satu bundel dokumen lembar pengesahan standar operasional prosedur SOP tanggal 16 Juni 2021, barang bukti berupa bukti dokumen elektronik nomor 1 berupa harddisk segit warna hitam sampai 1 TB sampai dengan barang bukti elektronik nomor 1 berupa 1 unit digital video recorder merek Animation warna hitam, seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rosalina B. Barang bukti aset 1 bidang tanah beserta bangunan ruko yang dipergunakan sebagai alma media di atasnya dengan sertifikat milik 1847 dengan luas 5 juta kubik terletak di Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cirebon atas nama Edi Sri Kita. 2. Barang bukti 1 bidang tanah dan bangunan yang berada di atas hak milik 2717 dengan luas 1 meter kubik terletak di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Kota Jakarta Selatan atas nama Edi Sri Kita. Seluruhnya dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. 6. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2024 untuk umum ditandatangani. Baik, seterusnya terdakwa ini. Mohon izin yang mulia akan menyampaikan tuntutan berdasarkan uraian di atas, kami selaku penuntut hukum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Emil Elwindra telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emil Elwindra. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hukum terdakwa pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp499.304.345 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa tersebut dapat disita eksekusi oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun. Menetapkan barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik. Dokumen barang bukti yang disita nomor 1 sampai